Meneladani peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia. Teori Gujarat A. Kurang adanya fakta yang menjelaskan tentang peranan bangsa Arab dalam melakukan penyebaran agama Islam ke Indonesia. B. Telah terjalin lama hubungan dagang antara Indonesia dengan India. C. Adanya manuskrip tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menggambarkan adanya hubungan antara Sumatera dan India. Teori Mekah atau Hamka, Islam masuk ke Indonesia ke Pulau Jasa bersamaan ke Pulau Sumatera pada abad ke-7 yang didasarkan kepada berita dari Tiongkok yang mengisahkan bahwa kedatangan putusan Raja Aceh kepada Patusima. Sedangkan Raja Aceh menurut Hamka adalah Raja Arab dan Khalifah pada saat itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Teori Persia. Teori Persia ini lebih menitikberatkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai persamaan dengan Persia. Adapun buktinya adalah adanya pembentukan komunitas pedagang muslim, kekuasaan politik yang mengambil bentuk-bentuk kerajaan Islam abad ke-7 SE, D. abad ke-16 M. Teori Cina, menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Lenteng Sampokong. Teori Maritim, menurut Nabalok umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 hari atau abad ke-7 M. Agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Berkembangnya kesultanan di Indonesia. 1. Pada masa kesultanan telah kerajaan-kerajaan Islam. A. Kerajaan Samudra Pasai. B. Kerajaan Aceh Darussalam. C. Kerajaan Demak. D. Kerajaan Banten. E. Kerajaan Goa dan Talong. 2. Pada masa penjajahan Belanda. A. Bidang agama mumi. B. Bidang sosial kemasyarakatan. C. Bidang politik. Tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Konsep pertama. 1. Sultan Malik Al-Saleh 1267–1297 AM. Murasilo atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Sultan Malik merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. 2. Sultan Ahmad 1326–1348 M. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah 1538–1571 M. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga terkenal peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berasal dalam penyebaran agama Islam di wilayah Aceh. Konsep kedua. 4. Wali Songo 1404–1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. 5. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya Imangarangi dan Manrabia dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Donipu atau Sumbawa. Konsep ketiga. 6. Datuk Tanduk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayyak bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kertanegara. 7. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Salah satu peran penting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Hidup sederhana. 2. Gigih dalam berjuang gigih. 3. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. 4. Produktif berkarya. 5. Sabar. 6. Menghargai perbedaan. Media dakwah melalui organisasi Islam di Indonesia. 1. Sarekat Islam. 2. Muhammadiyah. 3. Nahdlatul Ulama. 4. Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. 5.
Persatuan Indonesia. 6. Organisasi Pelajar Mahasiswa dan Kepemudaan Islam. 7. Majelis Ulama Islam di Indonesia. Terima kasih.